Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak cerdas dan berkarakter siswa kelas 3 Mrisen 1. Berjumpa kembali dengan Bu Indah dengan masih pembelajaran secara daring. Ibu harap anak-anak tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar ya. Yuk, mari kita berdoa bersama. Semoga pandemi ini cepat berlalu, sehingga kita bisa belajar seperti sedia kala. Sebelumnya, kita sudah mempelajari tema 1, subtema 2. Untuk hari ini, kita melanjutkan tema 1, subtema 3 ya. Yuk, penjelasan dari Bu Indah diperhatikan. Tetap semangat belajar ya. Hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 3, pertumbuhan hewan, pembelajaran 1 dan 2. Dalam pembelajaran 1 dan 2 untuk kali ini, kita akan mempelajari 4 buah pokok materi, yaitu yang pertama, pokok informasi pada teks, yang kedua, gambar dekoratif, ketiga, perkalian, dan yang terakhir, makna bersatu dalam keberagaman. Perhatikan gambar berikut ini. Coba tebak, hewan apa yang kalian lihat di layar? Ya, benar. Hewan yang ada di gambar yaitu ayam. Hari ini kita akan mempelajari proses pertumbuhan ayam. Yuk, simak penjelasan dari Bu Indah dengan saksama. Pertumbuhan ayam dimulai dari telur sampai menjadi ayam dewasa. Setelah bertelur, ayam akan mengerami telurnya selama 21 hari. Telur ayam kemudian menetas menjadi anak ayam. Anak ayam memiliki ukuran tubuh yang masih kecil. Bulu-bulu di tubuhnya masih halus. Anak ayam sudah memiliki kaki dan paruh. Setiap hari, anak ayam harus diberi makan minimum. Ukuran tubuh anak ayam akan bertambah besar sampai menjadi dewasa. Bulu-bulu halusnya menjadi semakin tebal dan panjang. Setelah mendengarkan penjelasan mengenai pertumbuhan ayam, pasti anak-anak sudah paham ya. Sekarang coba berilah tanda dengan memberikan nomor 1, 2, 3, dan 4 mengenai gambar proses pertumbuhan ayam. Di layar kalian pasti melihat ada 4 buah gambar. Kira-kira proses pertumbuhan ayam urutannya bagaimana ya? Yuk, kita belajar bersama-sama mengingat kembali apa yang telah kita pelajari. Yang pertama, ya benar, bertelur. Di gambar, kita bisa melihat ada telur di atas jerami. Kemudian, urutannya yang nomor 2 apa lagi ya? Ya benar, urutannya yaitu ada seekor ayam sedang mengerami telurnya. Kemudian urutan yang ketiga apa ya? Benar sekali, ada anak ayam yang baru menetas dari telurnya. Dan yang terakhir tentunya yaitu anak ayam tadi sudah tumbuh dewasa. Mudah bukan? Selain ayam, kucing merupakan hewan peliharaan manusia. Berikut ini ada bacaan yang berjudul pertumbuhan kucing. Yuk, kita baca bersama-sama dengan seksama. Pertumbuhan kucing. Hari ini, Siti senang sekali. Kucing peliharaan Siti melahirkan 5 anak kucing yang lucu. Anak kucing yang dilahirkan memiliki warna yang berbeda.
3 anak kucing berwarna putih seperti induknya. 1 anak kucing berwarna hitam. 1 anak kucing lainnya berwarna belang. Siti senang memelihara kucing karena kucing termasuk hewan yang pintar. Siti menyiapkan tempat tinggal kucing dan menjaga kebersihannya. Setiap hari, Siti memberi makan, minum, dan memandikan kucingnya secara teratur. Kucing peliharaan Siti tumbuh besar. Kucing Siti mengalami pertumbuhan. Siti menyayangi dan menjaga hewan peliharaannya. Setelah membaca teks yang berjudul Pertumbuhan Kucing, kalian pasti sudah mendapatkan beberapa informasi dari teks tersebut. Lalu bagaimana caranya? Nah, untuk hari ini kita akan belajar bagaimana menuliskan pokok informasi pada teks. Untuk menuliskan pokok informasi pada teks, yang pertama kita lakukan yaitu mencari informasi pada teks tersebut. Informasi pada teks dapat ditemukan dengan memahami pokok-pokok informasi. Lalu bagaimana untuk memahami pokok-pokok informasi? Untuk menentukan pokok informasi, kita dapat menggunakan konsep kata tanya 5W plus 1H. Apa itu konsep kata tanya 5W plus 1H? Yuk dengarkan penjelasan dari Bu Indah dengan seksama. Konsep 5W plus 1H dikenal dengan istilah adik simba. Adik simba itu merupakan akronim dari kalimat apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Konsep 5W plus 1H itu merupakan kosakata yang berasal dari bahasa Inggris. Yuk kita pelajari bersama-sama. Untuk 5W, W yang pertama yaitu what, yaitu apa. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan peristiwa apa yang terjadi. W yang kedua yaitu where, yang artinya di mana. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat kejadian suatu peristiwa. W yang selanjutnya yang ketiga yaitu when, artinya kapan. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu sebuah peristiwa itu terjadi. W yang keempat yaitu who, yaitu siapa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang atau siapa saja yang terlibat dalam sebuah peristiwa. Sedangkan W yang terakhir yaitu why, yang artinya mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab sebuah peristiwa itu terjadi. Dan yang terakhir 1H. H yang dimaksud di sini how, yang artinya bagaimana. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menjabarkan bagaimana suatu proses dari sebuah peristiwa itu bisa terjadi. Bagaimana? Sudah paham dengan konsep 5W plus 1H? Kata tanya tidak hanya mencakup 5W plus 1H, ada juga yang lainnya. Informasi juga diperoleh dengan menggunakan kata tanya berapa. Kata tanya berapa berguna untuk menanyakan jumlah. Setelah memahami konsep 5W plus 1H, coba jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan teks pertumbuhan kucing. Yang pertama, mengapa Siti merasa senang? Di dalam kalimat pertanyaan tersebut ada kata mengapa, berarti menanyakan alasan mengapa Siti merasa senang. Dan jawabannya adalah pintar, karena kucing peliharaan Siti melahirkan 5 anak kucing yang lucu. Pertanyaan yang kedua,
Bagaimana cara kucing berkembang biak? Di dalam kalimat pertanyaan tersebut ada kata bagaimana, berarti menanyakan proses. Suatu peristiwa yaitu kucing berkembang biak. Berdasarkan bacaan pertumbuhan kucing, kita bisa mengetahui bahwa kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Bagaimana? Mudah bukan? Adakah di antara kalian yang mempunyai hewan peliharaan seperti ayam atau kucing? Pasti menggemaskan, bukan? Bagaimana jika kalian menggambar hewan peliharaan kalian, terus kalian pajang di dinding, diberi pewarnaan, dan diberi hiasan? Pasti menarik, bukan? Nah, hari ini kita akan mempelajari gambar dekoratif. Apa itu gambar dekoratif? Adakah yang tahu? Gambar dekoratif atau menggambar dekoratif adalah menggambar dengan pola hiasan dengan menggunakan berbagai motif dan corak. Gambar dekoratif berfungsi sebagai hiasan agar terlihat lebih menarik. Menggambar dekoratif sangatlah mudah apabila kita mengetahui atau menguasai dasar-dasarnya. Lalu, apa dasar-dasar membuat gambar dekoratif? Adapun dasar membuat gambar dekoratif antara lain ada garis lurus, garis lengkung, dan garis majemuk. Alat dan bahan yang digunakan untuk menggambar dekoratif amatlah sederhana, antara lain pensil, penghapus, spidol, buku gambar, dan krayon. Nah, sekarang amatilah langkah-langkah menggambar dekoratif ayam berikut ini. Adapun langkah-langkah menggambar dekoratif ayam, yang pertama, tentukan bentuk gambar yang akan dihiasi. Kebetulan contoh yang diberikan bentuknya ayam. Yang kedua, gambarlah bentuk ayam secara garis besar, yaitu bagian-bagian dari ayam, badan, leher, dan kepala. Yang ketiga, hiasi dan lengkapi bagian-bagian tubuh ayam tersebut. Dan yang terakhir, berilah warna atau pewarnaan agar gambar terlihat lebih menarik dan lebih indah. Bagaimana? Mudah bukan? Selamat mencoba. Perhatikan gambar kandang ayam berikut ini. Udin memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Udin adalah 2 ayam betina dan 2 ayam jantan. Kedua ayam betina peliharaan Udin bertelur. Masing-masing ayam betina bertelur 10 butir. Setelah 21 hari, telur ayam Udin menetas menjadi anak ayam. Udin menyimpan anak ayamnya pada 2 kandang yang berbeda. Lalu, berapa banyak anak ayam Udin semuanya? Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan cara penjumlahan. Yuk dilihat gambar kandang anak ayam Udin. Udin menyediakan 2 kandang khusus untuk anak ayam. Kandang yang pertama berjumlah 10, kandang ayam yang kedua berjumlah 10. Jadi jika ditotalkan, anak ayam yang Udin miliki sebanyak 20. Di dalam perkalian, penjumlahan tersebut bisa ditulis seperti ini. 2 dikali 10 sama dengan 20. Jadi, kita bisa menyimpulkan bahwa perkalian adalah penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama. Setelah mendengarkan penjelasan mengenai materi perkalian, yuk kita coba berlatih bersama menyelesaikan soal perkalian berikut ini. Di dalam gambar tersebut kita bisa melihat ada 3 buah kandang ayam. Masing-masing kandang berisi 12 ekor anak ayam. Jadi keseluruhan anak ayam berjumlah 36.
Jika ditulis dalam bentuk perkalian, bagi berikut. 3 dikali 12 sama dengan 36. Kita bisa menyelesaikan soal perkalian tersebut dengan cara berikut ini. Yang pertama, satu kandang tadi berisi 12 anak ayam. 12 jika dijabarkan itu berasal dari 10 ditambah 2. Kemudian kalikan masing-masing bilangan 10 dan 2 tadi dengan angka 3. Karena kandangnya ada 3. Lalu jumlahkan hasilnya. Kita coba ya. 3 dikali 10 hasilnya 30. 3 dikali 2 hasilnya 6. Kemudian kita jumlahkan 30 ditambah 6 hasilnya 36. Sama bukan? Di dalam perkalian dua bilangan yang memiliki angka yang sama berlaku sifat pertukaran. Kok bisa? Bu Indah kasih contoh ya. Misalnya 2 dikali 3 dan 3 dikali 2. Jika dilihat hasilnya sama-sama 6. Jadi 2 dikali 3 sama dengan 3 dikali 2. Berlaku sifat pertukaran. Bagaimana? Paham? Jelas bukan? Setelah melihat penjelasan mengenai perkalian dalam dua bilangan yang bersifat pertukaran, sekarang kita akan berlatih perkalian dalam bilangan besar. Yuk, diperhatikan dengan saksama. Bu Indah akan memberikan sebuah contoh soal perkalian dalam bilangan besar. Seperti berikut ini. 2 dikali 210 hasilnya berapa ya? Sifat pertukaran perkalian bisa kita tuliskan seperti berikut ini. 2 dikali 210 sama dengan 210 dikali 2. Ingat, sifat pertukaran berlaku jika bilangannya haruslah sama. 2 yang tadinya diletakkan di depan kita taruh di belakang. Sedangkan 210 yang tadinya di belakang kita taruh di depan. Kemudian bilangan 210 kita cari asal usulnya, yaitu 2 menempati tempat ratusan yang bernilai 200. Kemudian kita tambahkan angka 1 yang menempati tempat puluhan yang nilainya 10. Dan yang terakhir angka 2 yang menempati tempat ratus satuan. Kemudian kalikan masing-masing bilangan tadi 210 dan 2 dengan angka 2. Lalu jumlahkan hasilnya. 2 dikali 200 hasilnya 400. 2 dikali 10 hasilnya 20. 2 dikali 0 hasilnya 0. Kemudian kita jumlahkan hasil perkalian dengan angka 2 tadi, yaitu 400 tambah 20 tambah 0 hasilnya 420. Jadi 2 dikali 210 itu sama dengan 420. Cara menentukan hasil dari perkalian dalam bilangan besar yang dicontohkan Indah tadi itu dengan cara perkalian dengan cara panjang. Nanti untuk materi selanjutnya kita akan belajar perkalian dengan cara bersusun pendek ya. Di antara kalian pasti ada yang memelihara ayam atau kucing sebagai hewan peliharaan. Tiap hari kalian memberi makan dan minum hewan peliharaan tersebut agar tumbuh sehat dan baik. Begitupun juga manusia. Selain makanan, ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia, yaitu olahraga. Salah satu jenis olahraga sederhana yang bisa dilakukan anak-anak yaitu lompat tali. Adakah di antara kalian yang pernah bermain lompat tali bersama teman-teman? Pasti menyenangkan, bukan? Nah, kira-kira sampai batas manakah kamu dapat melompat? Apakah kamu dapat memperhatikan bahwa kemampuan setiap orang berbeda? Setiap orang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang dapat melompat setinggi pinggang, ada juga yang sampai kepala, ada juga yang belum bisa melompat. Kita harus menghargai perbedaan kemampuan teman kita. Mengajak
bermain bersama untuk meningkatkan kemampuan adalah hal baik yang dapat kita lakukan. Mengajak bermain bersama merupakan salah satu sikap saling menghargai kemampuan teman. Jika kita selalu menjaga sikap saling menghargai dan menyayangi, maka kita dapat menjalin pertemanan dengan baik. Saling menghargai dan menyayangi menjadikan hidup rukun, nyaman, dan tentram. Tuhan sangat menyayangi anak yang suka menolong. Tuhan juga sangat senang terhadap anak yang menghargai temannya. Menyayangi dan menghargai teman termasuk melaksanakan perintah Tuhan. Sikap saling menghargai dan menyayangi sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Ayo, masih ingat enggak bunyi sila kedua Pancasila? Ya, benar. Bunyi sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Demikianlah video pembelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi dengan video pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat rajin belajar ya. Sampai jumpa.